sekarang banyak orang yang, Ustaz kayaknya nggak bakalan sampai dah umurnya. Udah umroh aja, silakan. Ya. Kemudian yang kedua nasab. Yang pertama nih nisab. Yang kedua nasab. Nasab ini keturunan. Biasanya kalau bapak dan ibunya itu sudah haji, insya Allah anaknya haji. Amin. Bener Pak. Ya. Apalagi kalau orang Betawi, wah gampang tuh. Kalau orang Betawi mah, lu tanah yang di sana tuh lu jual aja. Lu jual berapa 300 meter lu berangkat dah. Itu dia. Makanya ada istilah haji mansur. Ya, haji halaman digusur. Iya, itu dia. Ya. Alhamdulillah nggak ada masalah, ya, berangkat ya. Ya. Kemudian apalagi? Sama, ya. Saya nemuin nih, ada kayak begini, ya. Apa? Tukang kangkung Pak, di Tangerang itu berangkat ya. Setelah ngedengar ceramah kayak begini, tukang kangkung yang pakai sepeda itu berangkat di Tangerang. Setelah dia ngedengar ceramah kayak gini, semangat dia. Akhirnya kenapa? Dia jual kebun kangkungnya. Alhamdulillah. Setelah haji dia nggak jualan lagi. Ya kan kebunnya udah jual tadi. Alhamdulillah. Ya, baru nih yang ketiga. Kata dia apa? Yang pertama nih nisab. Yang kedua nasab, yang ketiga nasib. Ini yang ketiga nih. Ya mohon maaf, betapa banyak orang-orang yang berangkat haji bukan karena uang dia, tapi karena doa dari jamaah, karena ketekunan dia dalam ibadah, dia menolong agama Allah, Allah akan menolong dia. Itu dia. Banyak. Saya salah satunya mohon maaf 2016 marbot masjid saya, marbot namanya Bapak Taryono. Bapak Taryono ada di sini marbot. Saya doakan mudah-mudahan berangkat. Amin. Bapak Haji Taryono, dia berangkat. Tukang air tuh dia tuh. Ya. Pada waktu dia mau diberangkatkan, yang berangkatkan siapa? Tempat saya ngajar, Ibu Hajah Nadia. Dia punya rumah di Menteng, punya apartemen. Sewa apartemennya dia nggak ambil, diberangkatkan. Berangkat. Ya. Akhirnya berangkat. Terus ada lagi, Ustadz, guru ngaji, ya TPI gajinya 100.000, namanya Kiai Haji Hasanuddin. Dia rumahnya di Bintaro, kawan saya. Lagi duduk di bis kayak begini, di sebelahnya kosong. Ada bapak-bapak datang. Mohon maaf Pak, itu sebelah kosongnya. Oh silakan. Duduklah dia di sebelahnya. Setelah dia duduk di sebelahnya, dia baca buku yang dari Departemen Agama tuh, yang manasik. Dia baca, dia nanya, Pak, mohon maaf, boleh nanya gak? Ya, nanya apa? Ini, tawaf itu apa sih Pak? Ya jawab. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad dengan istislam Bismillah Allahu Akbar sebanyak 7 kali dan berakhir di Hajar Aswad. Dia nanya, Bapak Ustadz ya? Iya. Kok tahu Bapak saya Ustadz? Iya, pantas mukanya kayak kaiji. Iya. Ya. Akhirnya kenapa? Dia bilang, Pak Ustadz belum berangkat? Belum. Oh, Pak Ustadz belum berangkat. Ya udah, kalau begitu siapkan dokumennya, temenin saya. Masya Allah. Tapi mohon maaf saya baru menikah. Dia bilang gitu, kata teman saya. Oh saya baru nikah. Ya udah pas kebetulan sekalian sama istrinya, temenin juga istri saya. Tuh. Ibu kan tiap malam Jumat kan baca. Kalau Allah sudah pengennya, nggak ada orang yang bisa ngalahinnya. Apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah sudah pengennya, Masya Allah, nggak ada yang bisa ngalahin. Satu kampung pengen dia nggak berangkat, tapi kalau Allah bilang berangkat. Jadi dia. Hadirin yang berbahagia, thayyibil kalam, tutur katanya baik. Kenapa? Karena selama di bulan suci Ramadan, jujur, ya kita mau bohong takut, tuh dia. Kita mau ngomongin orang itu takut pahala puasa kita hilang. Karena di bulan suci Ramadan kita sementara ini takutnya kalau yang membatalkan saja, tapi kita tidak takut dengan yang menghilangkan pahala puasa kita. Kalau yang membatalkan puasa, di dalam kitab Matan Takrim Imam Abi Suja itu beliau mengatakan ada 10. Tapi ternyata yang menghilangkan pahala puasa cuma 5. Ya, jadi yang menghilangkan pahala puasa cuma 5. Ibaratnya bapak kerja tapi nggak dapat gaji. Dia. Apa saja? Salah satu di antaranya ghibah, yaitu ngomongin orang. Salah satunya apa lagi? Mata nih, hati-hati buat yang laki-laki. An-nazru bisahwat, melihat dengan syahwat. Itu kalau bulan suci Ramadan yang buat laki-laki berat itu. Berat banget Pak, Masya Allah.
Apalagi yang nggak naik motor, nggak naik mobil umum, angkot, depannya yang mau kerja. Perempuan pakai rok mini, Masya Allah. Ya, dilihat bagaimana, nggak dilihat, mubazir. Berat jujur. Saya kebetulan kalau setiap malam minggu itu ngisi di Indosiar. Itu kalau pulang dari Indosiar, mohon izin ya, saya lewat yang kali belakang, yang kali yang hitam itu, yang tembus-tembus mana? Citraland ya. Nah, itu saya tanya sama Ustaz Pak Toridin tuh, yang suka dampingin saya. Itu saya pernah, perempuan kayak gitu banyak tuh. Ya, mohon maaf saya nggak cerita, kalau cerita sama bapak lebih ahli lah, karena seberang kan gitu ya. Saya mohon maaf, saya ada karena banyak wanita gitu, akhirnya kenapa? Saya mikir sebentar. Saya tanya, Mbak, mohon maaf nih Mbak, ini kan lagi bulan suci Ramadan, kenapa nggak tarawih dulu? Habis bagaimana Ustaz? Di kampung udah ngebel, anak minta baju baru dan sebagainya. Ini mohon maaf nih sekali main berapa nih? 300. Mainnya di mana tuh hotel? Hotelnya 400, sudah 700. Akuannya 50, jadi 750. Mohon maaf ya, mau masuk dosa, mau maksiat 750. Ya, 750. Oh, saya bilang mohon maaf, saya mau cuma nanya doang. Saya mau baru ngisi ceramah tadi di Indosiar. Bapak kiai ya? Iya, kalau kiai ada paket hemat kata begini. Ya, nauzubillahimin. Ramadan. Jadi kalau Ramadan, mohon maaf, makanya disebut Ramadhaniyun. Orang yang Ramadannya kelihatan baik, tapi ternyata di luar Ramadan balik lagi dia ke habitatnya. Nauzubillah. Makanya setelah bulan suci Ramadan masuk bulan Syawal, kita dianjurkan jangan pre-pre banget kita untuk puasa, jangan. Makanya ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana tsumma atba'u sitta min Syawal, maka annama syahru dahru kullu. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian masuk bulan Syawal, dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka insya Allah dia pahalanya bagaikan puasa 1 tahun penuh. Amin. Nanti ada pertanyaan, Pak Ustaz, saya kemarin ada qadha, ninggalin puasa 3 hari Ustaz, boleh gak digabung dengan puasa sunnah Syawal? Boleh. Bisa dibuka dalam kitab Imam Suyuti. Ya, niyatani fi amalin wahid. 2 niat tapi dalam 1 amal, boleh, sama-sama sunnah. Jadi kalau 2 amalan sama-sama sunnah boleh, atau 2 amalan dia bentuknya sama, boleh, nggak ada masalah. Bapak lihat nih, mohon maaf, yang bagus itu kan habis wudhu ada sholat sunnah zuhrul wudhu. Habis sholat sunnah zuhrul wudhu, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian Bapak tambah lagi qobliyah sebelum azan dan iqamah. Kemudian waktunya pas cuma 2 rakaat Bang. Udah Bapak rapel saja boleh, nggak ada masalah. Bapak niatkan tahiyatul masjid, Bapak niatkan qobliyah sekaligus, maka insya Allah 2 pahala sholat sunnah Bapak dapatkan. Amin. Ya, Bapak kan suka ngeliat kan, buy one get one free. Buy one get one free. Beli 1 gratis 1. Sama ini juga Bang. Ya, jadi makanya ibu-ibu mohon maaf yang kodoknya kemarin digabung dengan puasa sunnah Syawal, insya Allah dapat 2 pahala. Amin. Digabung lagi udah kodok, digabung awal Syawal, digabung puasa Senin Kemis, digabung lagi dengan Ayyamul Bid, maka insya Allah 4 pahala dia dapat. Masya Allah. Ya, hadirin yang berbahagia. Jadi jangan lupa, yang pertama toyibil dalam tutur katanya baik, Ya, saya beritahukan kepada para jamaah, mohon izin, ya. Kebanyakan sekarang para asatis, ya, yang muda-muda, kebanyakan hanya sekedar syariahnya saja. Dia hanya sekedar udah. Pokoknya ingat, walau bagaimanapun wirid penting. Wirid itulah yang nanti akan menjaga kita. Ya, wirid itulah yang akhirnya harta kita jadi berkah. Apa yang kita lakukan insya Allah. Ya, makanya wirid jangan lupa. Ya, wirid apa aja Ustaz? Udah. Kalau Bapak habis sholat sunnah duha jangan lupa Ar-Rahman Waqi'ah. Kemudian habis maghrib, pada maghrib sampai isya, ya, itu jangan lupa surat Yasin. Kemudian mau tidur jangan lupa surat Tabarok. Itu wirid. Ya, enteng aja udah. Ya, nanti kapan-kapan saya kasih wirid. Bagaimana wirid tahajud, kemudian yaitu doa dan zikir sebelum maghrib, kemudian doa dan zikir ba'da subuh dan sebagainya. Wirid penting. Ya,
insya Allah tutur katanya baik. Amin. Ya. Nah, jadi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan ibadah puasa buat di bulan suci Ramadan kemarin, kalau dia mau ibadahnya dikatakan mabrur, maka tutur katanya, ya, sopan, enak orang mendengarnya dan sebagainya. Yang keluar kalimat-kalimat yang baik, insya Allah. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga kata Rasulullah, ya Rasulullah, apa ciri orang yang ibadahnya mabrur? Apa jawab Rasulullah? It'amut ta'am, memberikan makan kepada fakir miskin. Ya, makanya ibadah setelah kita 1 bulan penuh, ada ibadah yang memang dia di ujung. Apa? Zakat fitrah. Untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, seluruh amalia kita di bulan suci Ramadan itu dituntaskan. Pamungkasnya namanya ibadah zakat fitrah. Apa hikmahnya? Jangan sampai ada orang yang dia saat itu dia nggak bisa makan. Jangan sampai ada mu'allaf, ada fakir miskin yang saat itu dia nggak punya uang saat itu. Makanya ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya, dan sebagainya. Ya makanya masya Allah, insya Allah tadi sudah didoakan, ya, yang malam hari ini nyumbang buat konsumsi, insya Allah Allah lipat gandakan 10. Amin. Hadirin yang berbahagia. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah gak akan pernah mengingkari janjinya. Ya, saya pikir Ustaz baru kali ini keliling ke beberapa masjid yang melihat ada kotak amalnya kayak kuburan begitu. Benar ini ya. Jangan-jangan nanti bandnya ada band kuburan juga itu. Iya, kayak kuburan. Itu ngingetin kita. Ya, mohon maaf, Bapak orang kaya, gak akan ada artinya kekayaan Bapak kalau Bapak gak simpen, gak bikin tabungan. Itu dia. Ingat amal aku. Saya kemarin disuruh baca doa, Ustaz tolong dong bacain doa saudara saya. Di kuburnya di mana? Sandigo Hill, Kerawang. Itu kuburan 1,5 M. 1,5 M. Kalau bapak-bapak mohon maaf, ini kan tapak-tapak 750 gitu. Ya, paling karet pipa dan ini benar 1,5. Kaget saya. Kemudian dia sebelumnya 5 hari di Heaven. Heaven itu Pluit. Ya. Itu 1 hari 7,5. Insya Allah. Saya dekat tuh di kuburannya. Kirain saya dalamnya ada spring bed gitu dia. Kemudian AC 2 PK dan ada sama juga. Masya Allah. Nah, kalau kita menyadari bahwa harta yang kita miliki itu nggak akan jadi apa-apa dia. Ya. Karena harta yang kekal dan yang abadi yang kita sedekahkan, sementara yang kita sisain, yang kita nggak sedekahkan dibagi habis buat harta warisan. Itu dia. Insya Allah, ya. Saya teringat kalau begini, cerita bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika istrinya beliau Fatimah Az-Zahra, beliau pada waktu itu lagi mengandung, Bu. Ini pikirannya masih di sini, bukan di ikatan cinta kan? Ibu lihat saya aja, ya bayangin seakan-akan Al. Kata ibu-ibu, kalau Pak Ustadz Al, saya Andin dong. Ya, aduh, Insya Allah. Bu, jadi pada waktu Fatimah Az-Zahra, beliau lagi bulannya, itu beliau bilang sama Sayyidina Ali, ya, wahai Ali, wahai suamiku, saya pengen banget yang namanya delima nih. Saya pengen banget yang namanya delima. Karena memang suami, masya Allah, pengen Bu. Ini malah makanya ada istilah apa? Lagi ngidam. Jadi kalau ngidam itu zaman Sayyidina Ali udah, ya. Akhirnya Sayyidina Ali berangkat, dia ke pasar, dia beli delima. Karena memang uangnya pas-pasan, dia beli delima satu Pak. Setelah dia beli delimanya, baru mau dibawa pulang, dia tersenyum, dia bayangkan bagaimana indahnya senyuman istrinya. Tuh. Tapi apa yang terjadi sebelum sampai di rumah, fakir miskin datang. Assalamualaikum, ya berikan saya sedekah, saya 3 hari belum makan. Masya Allah, ya. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali beda dengan kita. Akhirnya kenapa? Dia hilangkan keinginan dari istrinya Fatimah yang ngidam 1 buah delima. Tapi dia sedekahkan delima itu untuk fakir miskin. Masya Allah, ya. Akhirnya kenapa? Setelah dia sedekahkan, dia pulang. Dia ketuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu Fatimah udah dapat delimanya. Sayyidina Ali meneteskan air mata, mohon maaf. Tadi udah saya beli, tapi ternyata ada fakir miskin, akhirnya saya kasih. Oh, tapi apa?
Karena Fatimah adalah istri yang solehah, gak marah. Dia bilang kenapa? Oh mungkin udah bukan rezekinya, bukan rezekinya. Ya, insya Allah lain kali saya juga gak apa-apa kok dapat delima lagi. Tuh Bu Fatimah. Tapi coba kalau Fatimah Al-Khairiyah, ya. Istri kita delima satu dikasih fakir miskin, dasar goblok. Udah tahu istri lagi ngidam malah dikasih pengemis, begitu kalau kita mah, ya. Nah, ya begitu, masya Allah, ya. Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu yang di belakang kayak Fatimah, amin. Ya, masya Allah. Akhirnya kenapa Bu? Enggak lama kemudian Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib duduk di atas meja. Kata Ali, ya udah kita bayangin aja seakan-akan kita makan delima dah. Ya, padahal nggak ada tuh. Tapi nggak lama kemudian ada yang ketuk rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukakan pintu. Siapa? Mau keperluan siapa? Saya mau bertemu. Ada titipan dari Allah. Ada titipan dari Allah. Ada apa? Dibuka delima. Isinya berapa? 9. Kata Sayyidina Ali, kalau 9 saya nggak mau. Saya maunya 10. Kenapa? Innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak akan pernah mengingkari janjinya. Man jaa bil hasanati falahu asru amthaliha. Orang siapa yang dia datang dengan kebaikan, satu kebaikan, maka Allah akan balas dia 10. 10 balasnya. Akhirnya yang tadi bawa delima dia ngaku, ya mohon maaf nih satunya gue ada juga, ya. Masya Allah. Jadi zaman dulu tukang mentit udah ada. Akhirnya masya Allah, ya. Padahal tadi ngasih delimanya berapa Bu? 1. Dapatnya berapa? 10. Saya terharu, mohon maaf aja. Ini mohon maaf ya, tolong diluruskan kalau salah. Saya melihat saldo masjid ini defisit ya, betul ya. Ada defisit gitu dia. Tapi saya datang pada terakhir Ramadan, kemudian datang udah ada 6 AC. Amin. Ada 6 AC. Ini makin pulas aja bikin. Iya masya Allah ya. Alhamdulillah. Bahkan tadi Pak Ustadz bilang, bahkan ada Ustadz, ada satu jamaah maksa dia pengen 2 katanya. Pengen 2 Pak Ustadz. Saya 2 aja dah, 2 AC. Ya udah nanti mudah-mudahan kalau ibu sudah niat, insya Allah atas kita bikin juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang nyumbang AC, yang nyumbang makanan malam hari ini, Allah lipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang dia sudah keluarkan. In'am, to'am, orang yang hajinya mabrur, puasanya mabrur, Ramadannya mabrur, insya Allah makin ceria dia, makin dia nggak ngepel dia, makin dia memberikan kepada makin miskin, makin dia memberikan dan cinta sama anak yatim, makin dia cinta kepada orang-orang yang du'afa dan sebagainya. Kenapa? Justru tantangannya bukan di Ramadan kemarin, 11 bulan yang akan datang. Apakah kita tutup katanya baik? Dan yang kedua, apakah kita menjadi orang-orang yang penderma? Insya Allah. Saya dikasih tahu sama Ustaz kalau bisa jangan lama-lama. Di atas sudah disiapin makanan katanya. Ya, jangan dingin katanya ya. Kita bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama Fatihah buat kita semuanya yang hadir. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu. Kemudian mereka-mereka yang sudah menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, mudah-mudahan Allah lipat gandakan. Dan semua doa dan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti wa ala hadhihi niyyah wa ala qanatin salihah khususan ala hadhihi jamaah. Allahumma a'dil rahmah wal maghfirah was sakinah wal afiyah was sihhah was salamah wa rizqan halalan thayyiban katsiran fi wal mauta bi husnil khatimah.